Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya A Setiawan, nomor NIM 2892250196, asal prodi S1 Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang manajemen piutang dengan dosen pengampu Ibu Supini, Sarjana Komunikasi, Master Manajemen. Untuk itu, sebelum disimak, mohon like dan subscribe-nya untuk video saya. Silakan disimak. Langsung saja ke materi bahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas yang terkait dengan piutang usaha. Aktivitas tersebut meliputi pertama pemberian kredit, penagihan hutang atau piutang, dan pengelolaan piutang bermasalah. Hutang dan piutang adalah dua istilah yang sering digunakan dalam dunia keuangan, baik personal maupun bisnis. Keduanya memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Oke, sebelum ke topik utamanya, saya akan jelaskan tentang pengertian hutang sendiri. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Hutang dapat berupa uang, barang, atau jasa. Nah, hutang ini timbul karena berbagai alasan, seperti untuk membeli barang atau jasa, untuk modal usaha, atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, sedangkan pengertian piutang itu sendiri adalah hak milik seseorang atau perusahaan yang belum dibayarkan atau terhutang oleh pihak lain. Piutang dapat berupa uang, modal, barang, atau jasa. Nah, ini piutang ini timbul karena berbagai alasan, seperti karena alasan penjualan barang, mungkin barang yang belum terjual, atau pemberian pinjaman kepada pihak lain, berupa dana. Itu sekilas tentang hutang dan piutang. Selanjutnya ada tujuan manajemen piutang. Pertama, tujuan manajemen piutang adalah meningkatkan penjualan. Kedua, meningkatkan laba atau keuntungan. Dan ketiga, mengurangi resiko kredit. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen piutang. Pertama ada prinsip kehati-hatian. Dalam prinsip ini, perusahaan harus berhati-hati dalam memberikan kredit, terutama kepada pihak pelanggan yang belum dikenal atau memiliki riwayat kredit yang baik. Ini seperti contoh di saat perusahaan perbankan atau leasing memberikan pinjaman kredit kepada nasabah. Biasanya si marketing ataupun salesnya ini selalu melakukan pengecekan terhadap nasabah itu sendiri, dengan melihat kelengkapan dokumen pribadi, Kedua, riwayat dalam transaksi sebelumnya. Biasanya dia akan dicek BI checkingnya. Nah, ini menentukan prinsip kehati-hatian dalam sebuah perusahaan memberikan piutang kepada orang lain. Selanjutnya ada prinsip kelayakan. Perusahaan yang harus memberikan kredit kepada pelanggan yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar. Nah, dari prinsip yang pertama, dari kehati-hatian ini, setelah sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka si nasabah bisa dikatakan layak untuk diberikan piutang ataupun kredit. Selanjutnya ada prinsip ketepatan waktu. Perusahaan harus menagih piutang secara tepat waktu
agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, ini merupakan sistem perbankan juga di saat ada nasabah yang sudah kesepakatan dalam hutang piutang, maka akan ditentukan tenggang waktu dalam pembayaran. Biasanya sering diingatkan melalui SMS ataupun telepon dari pihak perbankan. Selanjutnya ada prinsip efisiensi. Perusahaan harus mengelola piutang secara efisien agar tidak menimbulkan biaya yang tidak perlu. Apabila kita selaku pihak perusahaan yang akan memberikan piutang kepada nasabah, sangat penting dijaga dengan prinsip efisiensi ini. Karena kalau kita terlalu memberikan banyak piutang kepada orang lain ataupun nasabah, walaupun memang secara 3 prinsip tersebut di atas terlewati ya, maka tetap prinsip efisiensi ini harus dijaga dan dijalankan ya. Karena ini akan berpengaruh kepada modal. Ada memang perusahaan yang punya modal sendiri, tetapi kebanyakan si perusahaan itu adalah selaku pialang saja ya, yang merupakan modalnya itu bersumber dari modal dari pihak lain ya, atau yang disebut dengan kreditur. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen piutang. Yang pertama ada kebijakan kredit. Nah, kebijakan kredit merupakan aturan yang ditetapkan perusahaan untuk pemberian kredit kepada pelanggan. Itu tadi salah satu contohnya adalah syarat dan ketentuan untuk diberikannya kredit ataupun piutang. Kebanyakan memang ada beberapa syarat yang diminta kepada nasabah untuk segera dilengkapi. Salah satu contohnya adalah dokumen pribadi ya, mungkin KK ataupun KTP ya. Kedua, biasanya diminta untuk bukti penghasilan tetap ataupun penghasilan bulanan ya. Di situ akan terlihat si nasabah ini bisa memenuhi kelayakan nggak untuk diberikan kredit ya, terutama dari penghasilan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen piutang, yaitu jenis produk atau jasanya. Jenis produk atau jasa yang dijual perusahaan juga dapat mempengaruhi manajemen piutang. Salah satu contoh yang mungkin lebih umumnya adalah produk uang ataupun dana ya, dana pinjaman. Selanjutnya ada faktor kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi manajemen piutang, terutama pada saat kondisi ekonomi yang tidak stabil ya. Jadi perusahaan juga harus jeli di saat kondisi negara ya, ataupun sebuah negara ya, contoh di Indonesia ya, tidak sembarangan untuk langsung memberikan kredit ya, karena akan berpengaruh kepada kemampuan bayar si nasabah. Selanjutnya ada langkah-langkah manajemen piutang. Yang pertama adalah penilaian kelayakan kredit. Perusahaan perlu menilai kelayakan kredit pelanggan atau nasabah sebelum memberikan kredit atau piutang. Nah, penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis kredit, ada analisis arus kas, dan ada analisis laporan keuangan. Itu tadi sebuah perusahaan kayak contoh sebuah bank akan melakukan penilaian kelayakan terlebih dahulu ya sebelum memberikan kredit ya. Itu tadi seperti ada survei untuk ke lokasi ataupun rumah nasabah ya. Ini suatu rumah ini bisa status saham milik pribadi ataupun kontrak, itu akan mempengaruhi juga ya. Kedua ada survei bukti penghasilan gitu kan. Bahkan tidak jarang si tim survei ini akan mengkonfirmasi sebuah perusahaannya, si tempat nasabah itu bekerja ya, benar atau tidaknya si nasabah ini bekerja di perusahaan itu. Kedua itu tadi akan dilihat kemampuan bayarnya melalui take home pay-nya ya. Ada nggak dia potongan ataupun cicilan lain dari penghasilannya yang sudah ada ya, atau ada nggak kebutuhan
kebutuhan-kebutuhan lain yang memang harus dibayarkan oleh gaji ataupun penghasilan dia. Itu jangan mempengaruhi dengan penilaian kelayakan kredit ya. Biasanya standarisasi bank itu lebih ke 30% dari gaji itu untuk take home pay-nya baru bisa diberikan kredit ya. Misal contoh, saya misalkan gajinya 4 juta ya, berarti kelayakan untuk diberikan kredit misalkan dalam jangka waktu 3 tahun, berarti saya harus mampu bayar di atas 1 juta gitu. Baru si bank bisa memberikan kebijakan kredit kepada nasabah. Selanjutnya ada penentuan kebijakan kredit. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi resiko kredit. Resiko kredit lebih kepada kredit macet ya. Kebijakan kredit mencakup hal-hal seperti syarat pembayaran, ya, suku bunga, dan jaminan kredit. Nah, ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah manajemen piutang. Ini disebutkan dalam poin kedua ini ada syarat pembayaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa si perusahaan harus menentukan tenggang waktu ataupun deadline tanggal si nasabah itu harus membayar. Apabila melewati tanggal tersebut harus diingatkan, bahkan mungkin lebih dalam lagi harus ada yang datang ke rumah di saat si nasabah ini menunggak pembayaran. Nah, selanjutnya ada juga marketing masalah suku bunga. Biasanya si marketing ini akan menjelaskan tentang berapa sih nilai suku bunga yang ditawarkan di saat si nasabah ini akan diberikan kredit ataupun piutang. Biasanya memang rata-rata itu secara global ya di angka 10-11% ya untuk suku bunga. Dan ada juga jaminan kredit. Nah, biasanya penilaian kelayakan kredit ini akan ditentukan oleh bagus atau tidaknya sebuah jaminan yang ditawarkan ya. Selanjutnya ada pelaksanaan penagihan piutang. Perusahaan perlu melakukan penagihan piutang secara efektif dan efisien agar piutang dapat terbayar tepat waktu. Nah, dari metode ini pun harus dilakukan dengan humanis ya. Karena banyak fenomena sekarang itu di saat adanya penagihan hutang kepada nasabah yang macet atau menunggak, biasa sih lebih ke arah kekerasan ya. Dan memang kebanyakan tidak manusiawi. Maka untuk itu sebagai perusahaan yang mengelola keuangan dalam piutang sangat berhati-hati dalam melaksanakan penagihan piutang. Selanjutnya ada pengelolaan piutang bermasalah. Perusahaan perlu mengelola piutang bermasalah secara tepat agar kerugian dapat diminimalkan. Makanya kebanyakan perusahaan perbankan itu tergabung dengan OJK ya, atau Otorisasi Jasa Keuangan, yang salah satu fungsinya adalah untuk menjamin adanya permasalahan piutang ataupun kredit macet ya. Karena nantinya dengan melalui OJK ini si perusahaan yang bermasalah dalam piutangnya bisa dibantu melalui cara-cara lain ya. Selanjutnya ada kesimpulan ya dalam materi ini bahwa manajemen piutang merupakan proses yang penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan ya, dan meningkatkan laba serta mengurangi resiko kredit ya. Maka dari itu presentasi ini mungkin masih banyak kekurangan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaklum. Dari materi ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.